22 40 60 20 10. Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi penyair Indonesia, Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujaga Baru, dan Angkatan 45. Sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Orang penting berangkat pagi, gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi, jumpa lagi dengan aku yang imut. Baik, saya akan menjelaskan gambaran singkat tentang konteks sejarah saat masing-masing Angkatan Sastra Indonesia seperti Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Penjaga Baru, dan Angkatan 45. Angkatan Balai Pustaka muncul selama masa penjajahan di kolonial Belanda di Indonesia. Pada saat abad ke-20, Belanda menjalankan politik etis yang mencoba memodernisasi pendidikan dan sastra kolonialnya, termasuk Indonesia. Pengaruh kolonial sastra Indonesia saat itu sangat dipengaruhi oleh sastra Melayu dan pengaruh Eropa. Pendidikan formal banyak disediakan dan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan para penyair Angkatan Balai Pustaka sering mendapatkan pendidikan di Eropa yang mempengaruhi pemikiran dan gaya sastra mereka. Karakteristik Angkatan Balai Pustaka mencerminkan kecenderungan penulisan sastra klasik dengan penggunaan bahasa Melayu dan tematik yang lebih terkait dengan tradisi sastra Melayu. Angkatan Penjaga Baru. Angkatan Penjaga Baru muncul pada tahun 1930-an pada masa sastra Perang Dunia I dan II. Pada saat itu, gerakan kemerdekaan Indonesia semakin kuat dan semakin perubahan menyelimuti masyarakat. Pengaruh modernisasi Eropa. Angkatan Penjaga Baru dipengaruhi oleh modernisme sastra Eropa. Mereka mengejarkan pembaruan dalam bahasa dan sastra Indonesia dengan mengekspresikan gaya penulisan baru dan lebih terbuka terhadap pemikiran kritis. Semangat kebangsaan. Penyair Angkatan Penjaga Baru seperti Chairil Anwar mengekspresikan semangat kebangsaan dan semangat perubahan sosial melalui karyanya. Puisi mereka mencerminkan semangat kritis terhadap kolonialisme dan situasi sosial politik. Yang terakhir, Angkatan 45. Konteks sejarah, Angkatan 45 muncul selama periode Perang Kemerdekaan Indonesia selama penjajahan Belanda dan kemudian pasca kemerdekaan. Sastra dan seni secara aktif digunakan sebagai saran untuk mendukung perjuangan nasional. Semangat reformasi penyair Angkatan 45 ini seperti Chairil Anwar dan Pramoedya Ananta Toer dipengaruhi oleh semangat revolusi dan perjuangan kemerdekaan. Visi mereka menjadi suara perlawanan dan kebangkitan. Perubahan sosial dan politik. Periode ini memiliki perubahan sosial dan politik yang mendalami di Indonesia. Angkatan 45 mencerminkan perubahan ini dalam karya-karya mereka dan mereka sering menjadi suara gerakan rakyat. Konteks sejarah ini memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran, gaya sastra, dan pesan yang disampaikan oleh penyair dan ketiga angkatan ini. Baik, saya akan membacakan salah satu contoh puisi yang saya ambil dari Angkatan Penjaga Baru yang berjudul Habis Kikis. Habis kikis segala cinta hilang terbang. Pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kadil kemerlap, pelita jendela di malam gelap. Melambai perlahan sabar, setia selalu. Satu kasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau, rupa tiada, suara sayu, hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dari cakarmu, bertukar tangkap dengan lepas. Nanar aku, gila sasar,
sayang berulang padamu jua. Kau pelik menarik, ingin serupa darah di balik tirai. Kasihmu sunyi, menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan kawanku. Sekian dari contoh puisi dari Angkatan Penjaga Baru. Hai guys, terima kasih sudah mendengarkan dari paparan-paparan yang saya jelaskan tadi, dan kemungkinan ada penjelasan yang mungkin kurang paham ataupun sulit dimengerti. Saya akan menyimpulkan dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, dan terima kasih sudah mendengarkan saya berpuisi. Baik, saya akan menyimpulkan dari materi yang saya jelaskan tadi. Oke, dari sejarah Balai Pustaka terbentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nama awal dari Balai Pustaka Commoties voor de Inlandse School and Volkstur. Kemudian, pada tahun 1917, pemerintahan kolonial Belanda mendirikan Kantor voor de Volkstur atau Kantor Bacaan Rakyat, yaitu Balai Pustaka. Karya-karya Balai Pustaka membahas tentang istiadat dan percintaan. Penjaga Baru mulanya hanyalah nama sebuah majalah bahasa dan sastra yang mulai diterbitkan pada bulan Juli 1933. Namun, majalah inilah kemudian dipakai untuk menamai segolongan penjaga muda, sedangkan pada Angkatan 45 membuat pengarang adu pendapat sehingga terdapat pro dan kontra dengan penamaan tersebut. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, saya akan menjelaskan gambaran singkat tentang konteks sejarah saat masing-masing Angkatan Sastra Indonesia seperti Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Penjaga Baru, dan Angkatan 45. Angkatan Balai Pustaka muncul selama masa penjajahan di kolonial Belanda di Indonesia. Pada saat abad ke-20, Belanda menjalankan politik etis yang mencoba memodernisasi pendidikan dan sastra kolonialnya, termasuk Indonesia. Pengaruh kolonial sastra Indonesia saat itu sangat dipengaruhi oleh sastra Melayu dan pengaruh Eropa. Pendidikan formal banyak disediakan dan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan para penyair Angkatan Balai Pustaka sering mendapatkan pendidikan di Eropa yang mempengaruhi pemikiran dan gaya sastra mereka. Karakteristik Angkatan Balai Pustaka mencerminkan kecenderungan penulisan sastra klasik dengan penggunaan bahasa Melayu dan tematik yang lebih terkait dengan tradisi sastra Melayu. Angkatan Penjaga Baru. Angkatan Penjaga Baru muncul pada tahun 1930-an pada masa sastra Perang Dunia I dan II. Pada saat itu, gerakan kemerdekaan Indonesia semakin kuat dan semakin perubahan menyelimuti masyarakat. Pengaruh modernisasi Eropa. Angkatan Penjaga Baru dipengaruhi oleh modernisme sastra Eropa. Mereka mengejarkan pembaruan dalam bahasa dan sastra Indonesia dengan mengekspresikan gaya penulisan baru dan lebih terbuka terhadap pemikiran kritis. Semangat kebangsaan. Penyair Angkatan Penjaga Baru seperti Chairil Anwar mengekspresikan semangat kebangsaan dan semangat perubahan sosial melalui karyanya. Puisi mereka mencerminkan semangat kritis terhadap kolonialisme dan situasi sosial politik. Yang terakhir, Angkatan 45. Konteks sejarah Angkatan 45 muncul selama periode Perang Kemerdekaan Indonesia selama penjajahan Belanda dan kemudian pasca kemerdekaan. Sastra dan seni secara aktif digunakan sebagai saran untuk mendukung perjuangan nasional. Semangat reformasi penyair Angkatan 45 ini seperti Chairil Anwar dan Pramoedya Ananta Toer dipengaruhi oleh semangat revolusi dan perjuangan kemerdekaan. Visi mereka menjadi suara perlawanan dan kebangkitan, perubahan sosial dan politik
Periode ini memiliki perubahan sosial dan politik yang mendalami di Indonesia. Angkatan 45 mencerminkan perubahan ini dalam karya-karya mereka dan mereka sering menjadi suara gerakan rakyat. Konteks sejarah ini memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran, gaya sastra, dan pesan yang disampaikan oleh penyair dan ketiga angkatan ini. Baik, saya akan membacakan salah satu contoh puisi yang saya ambil dari Angkatan Penjaga Baru yang berjudul Habis Kikis. Habis kikis segala cinta hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kadil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai perlahan sabar, setia selalu. Satu kasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau, rupa tiada, suara sayu, hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dari cakarmu, bertukar tangkap dengan lepas. Nanar aku, gila sasar, sayang berulang padamu jua. Engkau pelik menarik, ingin serupa darah di balik tirai. Kasihmu sunyi, menunggu seorang diri. Lalu waktu, bukan giliranku, mati hari, bukan kawanku. Sekian dari contoh puisi dari Angkatan Penjaga Baru. You don't even